Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, aku Rizky Fadilah, mahasiswa Politeknik Manufaktur Bandung, jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Sekarang aku mau berbagi ilmu mengenai akuisisi data dan instrumentasi, mulai dari simulasi elektrik, simulasi pemodelan, dan pengiriman data atau akuisisi data. Nah, di sini aku memakai 3 software. Biar nggak lama-lama, kita langsung aja. Sekarang kita masuk ke sistemnya, di mana sistem pemulihan minyak jelantah ini akan mendapatkan distribusi minyak jelantah dari industri masyarakat berupa limbah-limbah dari rumah tangga. Kemudian di sini blok diagramnya. Mulai dari physical phenomena, kita ambil suhu dan ketinggian. Kemudian sensor transducernya kita pakai sensor suhu LM35 dan ultrasonic. Sinyal conditioningnya pakai Arduino Uno. Diaki hardware-nya bisa pakai laptop, bisa pakai PC, dan diaki software LabVIEW. Di sini ada 3 software utama yang dipakai, yaitu Proteus sebagai untuk sistem elektrikalnya, Arduino untuk pemrograman di elektriknya, dan LabVIEW sebagai interface dan program yang berbasis drag and drop. Untuk VSP sendiri, Virtual Serial Port Emulator, itu berfungsi untuk menghubungkan Proteus dengan LabVIEW. Untuk spesifikasi yang digunakan, pertama ada Arduino Uno, kemudian ada relay 5 volt untuk mengatur pompa dan aktuator lainnya. Kemudian di sini ada sensor ultrasonic HCSR04, di mana di rangkaian elektriknya dan Arduino saya mewakilkannya dengan potensiometer. Dan di sini memakai solenoid valve atau keran otomatis dan memakai pompa DC untuk memompa dari penampungan minyak jelantah ke tangki pertama. Kita masuk ke program Arduino-nya dulu, di mana di sini kita mendeklarasikan variabel-variabel apa saja yang akan dipakai, mulai dari valve, kemudian pompa. Di sini input dan output harus benar-benar dideklarasikan. Valve, conveyor, kemudian sensor-sensor. Nah, di sini aku memakai baud rate 9600. Seperti ini programnya. Nah, di sini ada command map. Nah, command map ini untuk membantu kita dalam pengiriman data serial. Seperti ini programnya. Nah, di akhir ada perintah serial print, di mana Arduino akan memprogram dan mengirim data sesuai serial print yang diperintahkan di Arduino. Untuk mengupload atau kita mensimulasikan di Proteus, pertama kita harus mengverify-nya dulu. Kemudian data hex-nya kita kopikan, kita masukkan yang tadi program Arduino-nya, kita upload di simulasi elektriknya ini. Pada sistem ini aku memakai 3 inputan, 1 sensor dan 2-nya lagi berupa potensio.
Kemudian untuk aktuator-aktuatornya itu berjumlah 9 aktuator. Ada 4 valve, 1 pompa, dan 4 conveyor yang akan diolah oleh LabVIEW nantinya. Di sini aku menggunakan relay untuk mengatur sekuensialnya. Komunikasi data yang dipakai dalam sistem ini yaitu komunikasi serial RxTX. Nah, kita memakai Compim sebagai pembantunya di sini dan kita memakai virtual terminal untuk melihat outputannya. Nah, di sini pada blok diagram LabVIEW-nya aku memakai continuous serial read and write. Di sini kita sudah difasilitasi berupa ada serial setting dan X on or X off karakter. Ini bisa kita atur sesuai dengan Arduino atau data serial komunikasi serial yang kita pakai. Data yang dikirim oleh VISA melalui VISA akan dibaca melalui beberapa case. Case pertama itu sebagai pengecekan saja. Kemudian yang kedua itu untuk term karakternya. Untuk pengolahan yang terpenting ada pada case yang sini. Dimana di sini data yang pertama akan dibaca itu berjumlah buffer ke-0 berjumlah 3 string. Nah, kenapa hal ini di program Arduino-nya kita jumlahkan dengan 100 karena kita inginkan data yang masuk itu tidak beragam. Agar pembacanya stabil harus konstan. Kita tambah 100 agar stringnya 3. Tapi di sini akan kita kurangi dengan 100 agar hasil datanya itu sesuai. Nah, seperti ini untuk program diagram blok LabVIEW-nya. Sekarang kita beralih ke front panelnya. Nah, seperti kita tahu, tadi di serial setting kita memakai baud rate 9600. Nah, data-data ini diperoleh dari Proteus sesuai dengan Arduino-nya. Nah, di sini aku memakai read count-nya itu 37 karena jumlah buffernya, jumlah data yang akan dibaca itu 37 agar pembacanya stabil. Nah, di sini ada pilihan kita ingin write and read. Kalau misalnya kita di off kan, dia akan pembacanya tidak akan berjalan. Kalau kembali ke default. Oke, jadi di sini karena kita menggunakan Proteus dan LabVIEW, bukan menggunakan hardware-nya langsung, kita di sini menggunakan VSPE, Virtual Serial Port Emulator. Nah, kita bikin dulu nih. Kita pilih yang pair. Untuk serial port pertama itu yang dari Proteus-nya, kemudian serial port yang kedua itu COM2 itu yang di LabVIEW-nya. Ini harus beda. Oke, kita finish. Kemudian ya oke, kita ready. Nah, bisa dibandingin nih sama teman-teman. Respon dan virtual terminalnya ini yang dari Proteus dikirim segini, responsnya yang diambil segini. Ini sebenarnya sama aja, cuman karena kita read count-nya 37, di sini diambilnya 37. Supaya apa? Supaya pas masuk ke diagram blok di LabVIEW-nya itu tertata. Kalau misalnya tidak 37 atau kelipatannya, dia akan acak. Aku kasih contoh. Di sini naik si suhunya,
Kita turunin si suhunya. Nah, direspon bisa dilihat yang di sini dia berkurang. Kemudian dari tinggi dia juga mengalami perubahan sesuai diatur dari Proteusnya. Ini berlaku juga buat yang conveyornya, dimana yang conveyornya ini dia bolak-balik, dibaca juga seperti ini. Pada sistem plan ini kita akan mengolah minyak jelantah menjadi minyak murni kembali. Nah, kita langsung simulasikan saja. Kita aktifkan dulu Proteusnya. Nah, ini merupakan data pembacaan awal saat Proteus dijalankan. Minyak akan dipompa dan oil valve akan terbuka. Di sini minyak akan mengisi penuh tank destilasi. Saat tank destilasi penuh, oil valve akan tertutup dan mengaktifkan valve gas, di mana gas dari sumber akan menyalakan api untuk proses destilasi pada tank tersebut. Nah, pada kasus ini suhu akan naik saat suhu sudah 100, indikator temperatur stabil akan aktif. Nah, di sini pula cooling valve akan aktif, di mana pada tabung yang ini uap akan langsung disambut oleh proses pendinginan, di mana uap minyak nanti akan menjadi cairan kembali. Minyak akan terus menguap dan berkurang hingga hasil residu, sehingga menghasilkan residu. Residu akan dibuang melalui sewer valve. Saat tangki kedua penuh, emulsifier akan berjalan menuju pure oil dan langsung disambut oleh selang yang akan mengisikannya. Emulsifier ini berfungsi sebagai pembantu dalam proses pemurnian yang kedua. Setelah diolah dalam tangki kedua, akan mengaktifkan packaging yang akan dimasukkan ke dalam botol. Pada proses ini, akhirnya tangki kedua akan habis karena telah di packing, dan kemudian adalah finishing. Seperti itu simulasinya kurang lebih, dan proses akan berlangsung sesuai banyaknya minyak. Mungkin sekian video tutorial yang bisa aku bagi ke kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.